Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Ada kejutan di Qatar Master Open 2023. Kejutannya apa kawan? Mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu. Magnus Carlsen kalah oleh Grandmaster 2500 asal Kazakhstan kawan. Ini rekor selama 15 tahun terakhir ini kawan. Seorang pecatur nomor 1 dunia dikalahkan oleh elo rating yang jauh perbedaannya kawan, yaitu Grandmaster 2500-nya. Dan yang menjadi gempar kemarin itu Magnus Carlsen ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pecaturnya kawan, dia sedikit mengkritisi panitia yang ada kawan. Karena panitia yang ada mengizinkan pemain menggunakan ya semacam aksesoris yang menurut dia bertentangan dengan peraturan untuk menghindari kecurangan kawan. Dia mengkritiki lawannya ini menggunakan jam analog kawan, bukan smartwatch. Yang tidak diperbolehkan oleh panitia adalah tidak boleh menggunakan smartwatch ataupun kacamata pintar atau gadget apapun kawan. Yang digunakan lawannya pemain asal Kazakhstan ini hanya sebuah arloji biasa kawan, analog biasa. Tapi itu membuat Magnus Carlsen hilang konsentrasi. Apa istimewanya jam itu kawan sehingga Magnus Carlsen ini kehilangan konsentrasinya? Apakah terbuat dari emas atau berlian? Admin juga tidak tahu. Tapi di tweetsnya Magnus Carlsen bilang bahwa dia kehilangan konsentrasi saat lawannya menggunakan jam itu. Mungkin dia sudah fobia kawan, mungkin trauma karena mungkin sering dicurangi. Saat lawannya menggunakan aksesoris tertentu dia sudah kehilangan fokus. Jangan-jangan ini gadget pintar yang bisa untuk digunakan membuat kecurangan melawan dia. Mungkin fobia seperti itu. Dan menjadi gempar kembali kawan isu kecurangan ini akibat tweets dari Magnus Carlsen. Tapi dia tidak secara langsung menuduh lawannya curang kawan. Dia menghormati memang permainannya bagus. Cuma yang dikritisi adalah aturan panitia kawan. Oke, bagaimana Magnus Carlsen ini bisa kalah kawan di babak kedua, sedangkan pemain-pemain yang lain seperti Nakamura, Anish Giri menang kawan, Abdus Satorp sedikit tertahan, bermain remis, kemudian di sini ada Arjun kembali memetik kemenangan, Parham juga kembali memetik kemenangan. Oke, langsung ke papan analisisnya. Kita lihat permainan Magnus Carlsen menghadapi pemain asal Kazakhstan, Alisher Suleymanov kawan. Di sini Carlsen pegang hitam dan Alisher Suleymanov pegang putih, mengawali dengan pion D4. Kuda F6 oleh Magnus, kemudian pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian kawan. Dan Carlsen bermain dengan Queen's Indian Defense. Nimzo Indian Defense ataupun Queen's Indian Defense ini kawan satu pelopor, satu induk dari Aron Nimzowitsch, pecatur Uni Soviet di era sekitar 40-an sampai 60-an. Kalian bisa googling saja di Wikipedia tentang Aron Nimzowitsch kawan, bagaimana ide-ide permainan Queen's Indian Defense atau Nimzo Indian Defense. Di sini variasi Viacento yang paling banyak dipilih kawan dengan pion G3. Nomor 2 variasi Petrosian dengan pion A3. Inilah yang dipilih oleh Alisher Suleymanov. Tujuan jangka pendeknya tidak memberikan kesempatan gajah ini keluar ke petak B4 kawan. Dan Carlsen bermain dengan gajah A6. Langkah gajah ke petak A6 ini ya bentuk provokasi juga. Kebanyakan sih gajah ini ke petak B7 kawan. Kemudian setelah kuda C3 ada pertarungan di petak D5, baku hantam di sini, dan di sini menteri bergerak ke petak C2 untuk backup kuda ini kawan. Kebanyakan seperti itu. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Carlsen provokasi dengan gajah A6 untuk menjaga pion ini kawan. Bermain dengan pion E3 agar gajah ini tidak langsung bisa keluar nanti kawan. Setelah pion E3 dimainkan dia terkurung, mungkin keluar ke diagonal, ini bentuk provokasi dari Magnus. Ataupun menteri ke petak C2, inilah yang dipilih oleh Suleymanov untuk menjaga pion. Jadi di sini lajur pusat sudah tidak ada backup dari menteri kawan, dia bergeser ke lajur C. Gajah kembali ditarik mundur ke B7 oleh Magnus. Di sini kuda C3, ada pion C5. Pion C5 ataupun pion D5 di sini saran dari Stockfish memang sedikit lebih kuat kawan, pion C5 di sini. Kalau kalian dobrak petak pusat D5 hampir mirip seperti tadi kawan, baku hantam di petak D5 ini. Nah, kalau kalian ambil menggunakan pion E di sini kawan, masalahnya gajah terang kalian akan terblokade oleh pion kalian sendiri. Kalau menggunakan kuda, ini akan memberikan posisi yang bagus bagi pion di sentral kawan. Itulah kenapa pion C5 ini sedikit lebih kuat ketimbang pion D5. Pilihan Magnus dengan pion C5 memberikan kesempatan putih bermain dengan pion pusatnya pion E4. Dan di sini baku hantam lanjut Magnus, pion C pukul pion D4, ambil balik oleh kuda.
Dan gajah ke C5 serang balik kuda kawan. Untuk segera persiapan juga segera rokade. Dan di sini kebanyakan jalur utamanya adalah kuda mundur ke petak B3. Jalur utamanya kawan. Stockfish juga menyarankan sedikit lebih kuat dengan kuda B3. Tapi Sulejmanov memilih kudanya ke petak F3. Coba lihat kontrol waktu dari Sulejmanov ini kawan. Malah kontrol waktunya bertambah, artinya dia sangat cepat memutuskan kudanya ke petak F3 ini. Nah, di sini kawan, di langkah ke-9 kita sudah masuk ke momen-momen yang lumayan kritis kawan. Dengan kuda mundur ke petak F3 memberikan kesempatan Magnus bermain dengan kuda G4 untuk coba serang pion di sini kawan. Dan rasanya pion ini juga sulit untuk dipertahankan. Kalau Stockfish menyarankan serahkan pion di sini. Dengan pion B4, gajah meluncur ambil pion F2 skak. Setelah raja ini bergerak naik ke petak E2 dan gajah ini akan mundur ke petak H4 untuk menantang pertukaran di sini. Tapi kalau kalian coba nanti backup dengan kuda mungkin ke petak D1 pertahankan pion yang di sini kawan. Di sini menteri hitam akan keluar ke petak F6 untuk menekan di sini ataupun juga menghalangi pion ini didorong untuk benteng bisa jatuh. Mungkin pion H3 kalian mainkan untuk usir kuda, kuda akan ke pusat kawan. Dan kalau kalian sikat kuda ini sekarang, ya masih bisa diambil oleh menteri. Ini memberikan kesempatan hitam untuk keluar kawan. Ya logisnya kuda kembali ke petak C3 dan ataupun dengan pion B4 terlebih dahulu, di sini hitam bisa rokade. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di sini Carlsen tidak bermain dengan kuda G4, memilih dengan langkah pengembangan kuda C6. Beberapa prinsip yang dipegang oleh para Grandmaster pemain-pemain hebat tidak terburu-buru melakukan penyerangan kawan sebelum tahap pembukaannya selesai. Karena dihitung-hitung mungkin kurang dukungan nanti untuk mencoba menggebrak. Kecuali pemain atau lawan itu sudah kedodoran posisinya. Pion B4 sekarang, ancam gajah. Saya banyak menyebutkan langkah-langkah alternatif, kebetulan ini adalah permainan klasik kawan. Tentu cara perhitungan para pemain ini sangat kompleks. Dan juga di sini permainannya nanti juga terbilang kompleks kawan. Banyak sekali ide-ide ataupun langkah-langkah yang bisa diambil oleh para pemain. Di sini tadi pion B4 dimainkan untuk usir gajah kawan agar tidak menekan pion. Kalian juga bisa mengembangkan gajah ke peta F4 untuk mengawasi diagonal ini atau mundur juga untuk mengawal peta F2 ini kawan. Tapi langsung usir gajah dengan pion B4. Setelah gajah mundur ke E7, gajah ditempatkan di diagonal gelap panjang untuk jangka panjang serangan pada area sayap raja. Dan di sini di game terdahulu ada satu game bermain dengan pion D6 kawan, tapi Carlsen memilih dengan menterinya ke petak B8 dan ini merupakan ide baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-11. Putih merespon dengan benteng D1, langkah cantik. Carlsen langsung rokade dan di sini Sulejmanov berpikir sekitar 16 menit, memutuskan gajah ke E2 persiapan juga rokade dan baru sekarang pion D6 lanjut Magnus. Apakah kuda ini siap direposisi? Gajah akan reposisi juga untuk menghadapi gajah Viajento putih kawan di diagonal gelap panjang. Benteng-bentengnya pun segera digeser. Putih akhirnya rokade. Carlsen tidak coba manuver kawan. Dia geser benteng F ke C8. Pilihan terkuat kawan untuk mengisi lajur C yang semi terbuka. Tapi coba lihat kawan, posisi kedua benteng menteri kuda cukup gerundel di area pertahanan kiri atas kawan, atau sayap menteri ini. Kita lihat saja seperti apa ide Magnus. Benteng FE1, persiapkan dua bentengnya di lajur pusat kawan. Kemudian Carlsen gajah F8. Kembali pasif langkah-langkah Magnus ini kawan. Semua perwira ditarik mundur kawan. Kosongkan ruang bagi manuver kuda. Di sini tadi Carlsen atau hitam punya kesempatan untuk menantang pertukaran di petak pusat. Mungkin yang tidak disukai oleh Magnus, putih akan mempunyai lajur terbuka penuh bentengnya kawan. Pionnya bertumpuk di sini. Saran dari Stockfish memang terkadang tidak masuk akal bagi manusia. Mungkin itulah yang tidak disukai oleh Magnus. Jadi dia ingin geser kudanya untuk membuka akses diagonal terangnya menuju ke petak G6 nanti kawan. Dibalas juga dengan gajah F1. Cukup menarik kedua pemain ini menunggu kawan. Menunggu kesalahan masing-masing seperti apa. Kemudian ada kuda E7. Nah, pergerakan kuda ke petak E7 ini kawan sedikit memberikan kesempatan bagi putih untuk keluar menyerang. Pion H6 membuat langkah menunggu kontrol petak G5 ini juga bisa dilanjutkan kawan oleh hitam. Magnus Carlsen memilih kudanya ke petak E7 terlebih dahulu. Kemudian ada kuda B5. Inilah kesempatan yang dimiliki oleh Sulejmanov untuk menekan pion yang ada di petak D6.
Dan mungkin di sini kawan kuda ke petak G6, mungkin kalian setuju jika kalian melanjutkannya untuk buka akses menjaga pion ini kawan. Ya, melanjutkan rencana tadi langsung manuver ke petak G6. Lompat-lompat nanti bersama kuda yang lain, didukung menteri pada diagonal ini. Ada gajah juga kawan. Carlsen di sini membuat kesalahan kawan. Dia backup pion dengan kuda mundur ke petak E8. Langkah kesalahan ini membuat posisi Magnus Carlsen mulai goyah, mulai kolaps karena ada kuda G5 menekan dua pion lemah ini, dan pion ini tidak ada lagi yang menjaga kecuali rajanya saja. Mungkin kalian setuju dengan pion H6 langsung usir kuda, kuda akan dikorbankan. Idenya seperti itu kawan. Diambil oleh raja, kemudian pion E5 untuk membuka di sini kawan. Kalau kalian ambil pion ini kawan, ya masih bisa diambil balik oleh gajah. Dan posisi ya menteri kalian tersudut, kalian sudah tidak bisa ngapa-ngapain, kalian harus bertukar kualitas perwira nanti dengan benteng, dengan kuda. Atau jika pion ini kalian dorong kawan, maka menteri bisa menusuk ke petak H7, menghindari pin dari benteng, dan infiltrasi menteri sudah sangat menakutkan. Diikuti nanti gajah juga siap berposisi, ada diagonal dari gajah, pion yang cukup mengganggu di area gelap kawan. Di sini Carlsen melangkah kuda G6. Dan Sulaimanov tetap memainkan pion E5-nya untuk membuka permainan dengan gajah gelap, juga membuka area petak terang ini kawan. Gajah juga siap direposisi nanti pada area terang. Di sini pion D5 lanjut Magnus. Kembali langkah kesalahan kalau Stockfish. Gajah C6 untuk sikat kuda, tapi dengan pion D5 menteri menghindari pin kawan, bergerak ke petak B3. Juga mulai nanti bisa bergeser ke F3, ke petak H3, serang pion H7, petak F7 juga di sini. Di sini gajah E7 ancam kuda. Sulaimanov korbankan kuda, ambil pion F7. Idenya sama seperti tadi, langsung diterima. Kalau tidak diterima, ambil contoh bermain dengan pion A6 untuk usir kuda di sini. Maka kuda akan bergerak ke pusat kawan. Bisa kuda B yang bergerak ke petak D6 di sini. Kalau kalian baku hantam oleh pion di sini kawan, diagonal ini terbuka dan posisi gajah kalian terancam sikat, ya diambil balik oleh kuda, ambil balik oleh menteri, dan bisa melanjutkan sekali lagi. Menteri ini bergeser ke petak E3 untuk pressure pion lemah ini kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Carlsen langsung terima, raja ambil kuda F7 dan membuka permainan dengan pion C pukul pion D5. Gajah ambil balik pion D5. Selanjutnya korban benteng, ambil gajah di petak D5 putih kawan. Korban kuda, korban kualitas. Diterima lagi oleh Magnus. Kemudian menteri ambil balik skak. Raja hanya punya satu petak, mundur ke petak F8, tidak ada petak yang lain kawan. Kemudian di sini kuda manuver kawan. Persiapan ancaman di sini dan discover kawan. Anggap contoh kalian bermain seperti ini, ya ada kuda skak lagi di sini kawan. Raja bergeser, kemudian kemana lagi kuda ini kawan? Kuda ke petak ini kawan. Mau bergeser ke sini juga skakmat kawan. Kalau bergeser ke sini, ya ada kuda ke skak lagi ke sini, double skak ke sini kawan. Mau bergerak kemana? Dan skakmat sudah. Kuda F4, jawaban Magnus ancam menteri. Menteri F3, pin kuda. Magnus menyerahkan kuda agar bisa bertahan dari tekanan putih. Menteri ambil kuda F4. Dan Carlsen melangkah menteri ke B7. Selanjutnya kuda bergerak ke F5 untuk membuka akses dukungan bagi gajah kalau ingin keluar kawan. Dan di sini dihadang dengan pion B5. Tapi gajah tidak takut untuk keluar, sikat pion B5. Korban lagi kawan. Baru kali ini dalam permainan klasik saya lihat Magnus Carlsen tidak berdaya oleh permainan lawannya. Apalagi Grandmaster 2500. Ini tentu saja membuat shock Magnus Carlsen. Tentu saja menteri ini tidak akan berani ambil gajah karena kuda ambil gajah skak di sini kawan, dan skak mat. Satu langkah berikutnya Carlsen melangkah gajah mundur ke F8. Kemudian gajah J4 skak. Ya lebih baik sikat saja tapi diambil menteri nanti kawan. Di sini raja bergeser ke H8, kemudian kuda H6. Di sini Magnus Carlsen di langkah ke-31 menyerah kawan. Kolaps benar-benar posisi Magnus ini. Ancamannya apa? Ya ancamannya ancaman skak mat. Tapi masih bisa diantisipasi. Yang terkuat menteri ini coba backup gajah kawan. Tapi kalau kalian ambil di sini ya bahaya, gajah jatuh skak mat.
Untuk memperpanjang permainan, mungkin gajah kalian pindah, anggap saja ke peta E7 di sini. Menteri akan mulai menusuk kawan, dan di sini bisa bahaya skakmat di sini. Ya, mungkin kuda ini akan bergerak, mungkin kalian korbankan untuk awasi baris belakang. Ya, pion ini akan ambil kuda, beberapa langkah berikutnya juga skakmat. Untuk memperpanjang permainan, menteri ini yang terkuat ke peta E7. Dan kalian bisa melakukan skak di sini, raja bergeser ke peta terang. Nah, di sini kalian membuat langkah menunggu, geser gajah mundur ke peta B3. Dan selanjutnya terserah Anda kawan. Posisi Magnus Carlsen di sini secara materi ya bisa dibilang masih cukup seimbang. Sepasang benteng, ada kuda, ada gajah. Cuma posisinya dalam tekanan. Dalam tekanan dua gajah ini yang sudah siap-siap meluncur kawan. Di diagonal-diagonal terang gelap. Dan juga Magnus Carlsen ini minus 3 pion kawan. Jangka panjang permainan endgame sudah tidak menguntungkan lagi bagi Magnus. Jadi dia sangat logis untuk menyerah di langkah ke-31 ini. Oke, semoga permainan dari Magnus Carlsen tadi dan segala kontroversi yang Magnus buat mungkin bisa menjadi bahan hiburan kalian. Tetap kawan, kita sportif aja main walaupun bermain online karena tidak ada keuntungan dan kerugian. Main gratis online ataupun main di warung kopi, tak perlu curang lah. Biasa saja main. Kalah menang udah biasa. Apalagi di permainan warung kopi atau di pos ronda ataupun online, main saja, nggak perlu main pakai engine kecuali kalian bikin channel, kalian butuh engine untuk menjelaskan permainan-permainan seperti yang admin lakukan ini. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.